Ya, tafadhal, ahsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat buat kita semua. Dan pada kesempatan malam kali ini, suara saya putus ya? Buya, suara saya kedengaran jelas? Jelas tapi kadang putus-putus. Oh, ya, baik. Uh, Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam kali ini kita bisa kembali menggelar kajian rutin kita hadis Arba'in An-Nawawi bersama Gurunda Buya Aroni Hafizahullah, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ditemukannya iman kita, diberkahkannya hidup kita. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku rekan-rekan sekalian. Tanpa berpanjang lebar ya, supaya kita lebih banyak dagingnya daripada pengantarnya gitu ya. Ya, insya Allah kita langsung kepada gurunda kita. Insya Allah Buya sekarang hadis nomor 6, karena hadis nomor 5 kemarin membahasnya cukup panjang lebar ya, dan agak panas ya, walaupun akhirnya kita menyejukkan hati ya, dan Ya, ya. mengokohkan ilmu kita. Nah, insya Allah Buya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil yang dimuliakan, yang diberkahi Ustadz Hasan, hassanallahu wajhak wa sariratak. Amin. Dan teman-teman semua, semoga malam ini diberkahi Allah. Malam ini walaupun libur secara fisik, tapi rohaninya mendapatkan gizi setiap saat. Amin, rabbal alamin. Amin. Semoga negeri kita Allah jaga dari semua mara bahaya, dan masyarakat kita juga Allah berkahi, Allah beri rizki, sehingga bertambah banyak orang yang berbahagia, bukan tambah banyak orang yang sengsara. Amin, rabbal alamin. Amin. Amin. Kemudian teman-teman yang dimakan Allah, untuk memulai kitab Arba'in, hadis ke-6, hadis tentang halal dan haram. Kalau semoga bisa sampai ke-7 ya, hadis ke-7, karena hadis ke-6 ini juga lumayan panjang, dan dia lengkap dari bab zahir sampai ke bab yang batin, ya, bab rohani. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak butuh Fatihah kita, tapi kita butuh limpahan dari Nabi. Lalu bacaan Fatihah kita kirimkan untuk pengarang kitab ini, Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak punya istri, tidak punya anak, dan beliau menyebut anak-anaknya adalah murid-muridnya. Semoga kita termasuk murid-muridnya itu. Amin ya rabbal alamin. Al-hazinnya wallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum din ya kana ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis pertama, hadis ke-6 ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir.
beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis ini kita bisa bagi 3 potong ya. Pertama sanadnya, lalu pembukaannya, kemudian pertengahannya ya. Wa man istabra'a li dinihi wa man istabra'a li syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kemudian menjelaskan tentang kewaraan ya. Allah Subhanahu wa taala ternyata di situ disebutkan punya hima. Nanti kalimatnya lalu setelah itu tentang kalbu. Kita mulai dulu potongan pertama. Potongan pertama bercerita tentang Nu'man bin Bashir. Jadi kita akan menjelaskan sosok Nu'man bin Bashir. Jadi hadis ini ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Bukhari jaraknya dengan Nu'man bin Bashir cuma 3 orang. Jadi cuma 3 orang. Di situ ada gurunya namanya Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini angkatan yang sangat tua sekali, angkatan gurunya Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Namanya Abu Nu'aim, ya, dia lahir diperkirakan tahun 129 Hijriah, dan wafatnya lumayan juga panjang, 90-an tahun ya. Wafat tahun 219 Hijriah. Antum bisa hitung tuh berapa ya. Itu Abu Nu'aim, guru Imam Bukhari, rahmatullah alaihim. Imam Bukhari beruntung ketemu orang ini karena beliau bertemu orang yang bahkan lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Bukhari kan nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Abu Nu'aim ini lebih tua, hitungannya Imam Bukhari, Imam Syafi'i lahir 150, orang ini sudah lahir 129. Berarti dia umurnya 21 tahun ya, lebih tua dari Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Abu Nu'aim ini meriwayatkan dengan sanad yang pendek ya, jadi jarak antara Imam Bukhari ketika menggunakan jalur Abu Nu'aim cuma 3 orang ya. Setelah itu ada namanya Zaidah, dari Zaidah kemudian ada Sya'bi baru Nu'man bin Bashir. Kenapa saya menyebutkan sanad ini tapi tidak menyebutkan kebanyakan sanad sebelum dan setelah kajian ini nanti? Karena ini sanad yang unik. Disebutkan di situ, jadi tadi Abu Nu'aim, ya, Zaidah, kemudian Sya'bi, itu semua orang Kufah. Orang Kufah berarti orang Irak. Ya. Irak ini secara kecenderungan politik, mereka cenderung kepada Sayyidina Ali, khususnya di daerah Kufah. Kecuali daerah Basrah, itu nanti ada kecenderungan lain nanti, setelah meninggal Abu Musa al-Asy'ari. Ini kita harus pahami bahwa hadis itu juga ada kaitan dengan sisi politik. Terus hadis ini diambil dari orang yang wafat di Homs ya, tempat yang lagi konflik hari ini di Irak dan Suriah. Itu ada satu kota namanya Homs. Orang sana disebut Al-Homsi ya, atau Al-Hamsi. Siapa itu? Sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini siapa? Kenapa beliau meriwayatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin? Ternyata Nu'man bin Bashir ini lahirnya tahun kedua setelah hijrah. Jadi beliau waktu Nabi wafat, antum bisa hitung kalau Nabi wafat tahun 11, beliau lahir tahun kedua hijriah. Berarti umurnya berapa tahun waktu Nabi wafat? Tis'a sanawat, 9 tahun. Maka sangat sedikit sekali hadis dari Nu'man bin Bashir. Sangat-sangat sedikit. Dan ini adalah salah satu hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Kenapa? Karena beliau langsung mengatakan sami'tu. Jadi Imam Sya'bi mengatakan Nu'man bin Bashir berkata sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi langsung bersabda. Dalam tradisi ahli hadis kalimat ini mahal. Kenapa? Berarti dia tidak mendengar dari sahabat lain, tapi langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nu'man bin Bashir sangat muda. Berarti Nu'man ini lebih muda dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu Nabi wafat umurnya 13 tahun. Sedangkan beliau ini, Nu'man bin Bashir, 9 tahun. Lalu apa yang mau kita sebutkan di sini? Ketika terjadi konflik
antara sahabat, terutama pertikaian terhadap Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan difitnah dulu, memojokkan keluarga Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Abu Bakar yang sudah dikirim dan dapat SK untuk jadi gubernur, lalu dibatalkan secara mendadak. Akhirnya simpatisannya mengepung rumah Utsman bin Affan. Di saat itu terjadi, Nu'man bin Bashir kemudian berangkat sesegera mungkin, secepat mungkin, karena mendengar Utsman bin Affan terbunuh. Belum berangkat kemana? Pergi ke daerah Syam. Di situ ada gubernur yang masih muda, seumur dengan Ali bin Abi Thalib, dan juga orang kepercayaan Utsman bin Affan. Makanya kemudian beliau diangkat menjadi gubernur di Damaskus, kemudian di gubernur di daerah kota tempat beliau meninggal itu, Homs. Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena beliau menjadi gubernur, otomatis beliau menjadi qadhi, menjadi hakim. Jadi dulu qadhi, hakim, gubernur itu satu jabatan. Itulah sejarahnya kenapa hadis ini kemudian menjadi pegangan dari Nu'man ibn Bashir. Ya, jadi hadis beliau nggak banyak, inilah hadis beliau yang populer. Beliau belajar juga ke ayahnya Bashir, karena Bashir itu ayahnya sahabi, ibunya juga sahabi. Jadi beliau ini unik. Nu'man ibn Bashir itu keluarga yang Islami lah, kalau boleh kita sebut. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal dan haram itu sudah jelas. Jadi kalau hukum halal haram, itu nggak ada keraguan, ini halal, ini haram. Nah, tapi walaupun halal haram itu jelas, bisa diketahui banyak orang, ada perkara yang disebut syubhat. Apa kata Nabi? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di riwayat lain mutasyabiha. Cuma yang populer riwayat ini mushtabiha. Di antara halal dan haram itu, di antara dua hal yang jelas ini, ada satu perkara yang disebut mushtabihat. Perkara yang syubhat kalau bahasa kita. Apa arti mushtabihat atau syubhat? Sesuatu yang samar, dia belum jelas, belum pasti halal atau haram. Oke? Berarti penggunaan hari ini Ustadz Syubhat, Ustadz Hasan ini kan salah satu Ustadz Syubhat nih. Ya. Afan tadi ya. Itu penggunaan istilah yang salah. Kenapa salah? Karena syubhat bukan untuk identifikasi seorang ustadz, tapi syubhat adalah penghukuman terhadap satu objek hukum. Nah, kemudian teman-teman yang melakukan Allah, lanjutan hadisnya, waman siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dia telah menjaga dirinya, hartanya, dan kepunyaannya. Tapi ada satu kalimat yang saya lupakan tadi. Wala ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini tidak banyak yang tahu. Yang samar-samar ini nggak banyak tahu hukumnya. Kalau dibalik bagaimana? Berarti ada sedikit ulama yang tahu. Itu maknanya. Siapa sedikit ulama itu? Dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan fahumul fuqaha. Mereka lah yang disebut ahli fikih. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan keberkahan, kebaikan baginya, maka Allah mudahkan dia memahami sisi-sisi agama. Orang lain nggak paham, dia bisa paham. Ini banyak hari ini perkara yang orang awam menganggapnya itu haram, atau menganggapnya halal, ternyata hukumnya berbeda. Tidak semua yang dikatakan mereka syubhat itu syubhat di tangan orang yang faqih. Sebagai contoh misalnya, dulu kawan-kawan kita mengatakan bahwa berkumpul, ngasih sedekah, berdoa 40 hari setelah meninggal itu amalan Yahudi, tidak pernah lakukan Nabi. Gitu misalnya kan. Berarti mereka ini kan tidak ada di masa Nabi misalnya. Tidak ada di masa Nabi itu benar tidak ada atau dia tidak sampai dalil kepadanya. Berarti ada perkara yang sebenarnya di masa Nabi beres,
atau minimal di masa sahabat Nabi selesai, tapi pada orang ini tidak sampai riwayatnya. Lalu kita sudah jelaskan bahwa ternyata ada Imam Tawus, sahabat Nabi yang berguru ke tabi'in, berguru ke sahabat Nabi, 70 orang sahabat, salah satunya adalah Ibnu Abbas, itu meriwayatkan bahwa sahabat Nabi selama 40 hari 40 malam suka memberi sedekah, berdoa, dan segala macamnya untuk orang yang wafat. Berarti bukan dari Hindu gitu. Ini sebagai contoh, jadi perkara yang kita anggap syubhat selama ini, ternyata belum tentu syubhat. Banyak, sangat banyak sekali ya. Dulu ada perkara misalnya masalah bank. Tahun 82, ulama Mesir mengharamkan bunga bank. Tapi kemudian 2003 mereka revisi. Apa yang jadi masalah? Oh, ternyata dulu samar, sekarang tidak. Nanti kita jelaskan kalau ada waktunya ya, insya Allah. Lalu Nabi SAW menambahkan kalamnya. Ya. Apa kata beliau? Jadi perumpamaan orang-orang yang menjaga dirinya, orang yang bermain-main dengan syubhat, kata beliau, karra'iyar haulal hima. Jadi ada orang yang bermain-main dengan syubhat, bermain-main dengan tanda tangan, bermain-main dengan akad yang nggak jelas. Maka kita lihat, ya beberapa menteri agama sudah masuk penjara. Padahal mereka orang-orang yang menurut saya alim, mengerti, bersih, tapi karena menyepelekan hal tanda tangan, itu mereka kena. Dulu salah satu guru kita ada yang masuk penjara, itu cuma karena masalah kesepakatan yang tidak jelas gitu. Termasuk Menteri Agama yang sebelumnya, kurang mengerti apa mereka. Nah, itu masalah kalau boleh disebut tidak hati-hati. Jadi kalau masalah begini, apalagi masalah fulus, dalam pergerakan kah, dalam organisasi dakwah kah, dalam pesantren, tolong teman-teman kalau ada yang bergerak di bidang itu, ini urusan agama, terus tapi beririsan dengan duit. Tolong jelas-jelas, tolong pahit-pahit, jangan main-main sama sekali. Jangan sama sekali meremehkan. Kenapa? Dalam hadis tadi dikatakan, karra'i yar'a haulal hima. Seperti para pengembala, seorang pengembala, yang dia mengembala tapi di perbatasan, di batas tanah orang. Yar'a haulal hima. Ya, dia khawatir ayar ta'afihi. Dia khawatir terjatuh ke dalamnya atau menerobos. Ternyata karena dia bermain-main di situ, maka terjebaklah di sana. Maka kalau main api ya kebakar, ya. Main air ya basah. Main-main agama ya sesat. Main-main fatwa ya hati-hati ya. Lalu Nabi mengatakan, ala inna likulli syai'in hima. Ala inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu ada bentengnya, ada pembatasnya. Dan ketahuilah pembatas atau bentengnya Allah adalah maharimuh, hal-hal yang ia haramkan. Lalu Nabi SAW selesai membicarakan hukum. Lalu Nabi sekarang dari hukum zahir turun ke hukum kalbu. Apa kaitannya? Ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu berkaitan dengan hukum kalbu nanti, hukum rohani. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang ada jantung. Ada sesuatu gumpal daging ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia benar, baik, maka semuanya akan baik. Jika fasadat, fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka rusaklah semuanya. Nah, teman-teman dimakan Allah, ini sering saya sampaikan di kajian ribat, di mana-mana, bahwasanya dulu syaitan, iblis minta izin kepada Allah. Ya Rabb, izinkan aku masuk ke dalam jantung manusia, ke dalam kalbu manusia. Apa kata Allah? Tidak. Tapi aku izinkan engkau mengakses pembuluh darah manusia. Maka syaitan masuk lewat pembuluh darah, kan nanti ujung-ujungnya sampai di jantung. Sampai di jantung. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jantung, rusak, bertambahlah satu noda, satu noda, satu noda. Akhirnya bernoda-noda. Maka teman-teman, tidak ada namanya dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada namanya dosa besar jika diikuti dengan taubat. Kenapa Nabi membicarakan kolbu di sini? Ternyata kolbu punya kolerasi kuat dengan
apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita pandang, apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada suatu hukum yang boleh kita sebut untuk menjaga kolbu, maka orang perlu punya satu sikap namanya wara. Orang yang wara ini meninggalkan hal-hal yang remeh, khawatir terjebak kepada hal yang berbahaya. Meninggalkan hal-hal yang boleh, khawatir terjebak kepada yang makruh, apalagi kepada yang haram. Ya. Maka teman-teman yang memuliakan Allah, apabila kita melihat fenomena ini, misalnya kolbu saya kok merasa nggak nyaman ya, gitu. Ada kolbu merasa merasa sedikit nggak nyaman. Berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam kolbu kita. Ya, pikiran kita kok kok tertuju kepada sesuatu yang nggak penting, misalnya ketika sholat. Berarti ada sesuatu yang mengganggu diri kita di luar sholat. Suatu kali ada orang ya yang dia hanya eh, meremehkan cuma 100-200 ribu. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya, selama berhari-hari dia tidak khusyuk sholatnya. Ketika 100-200 itu dia kembalikan, dia baru merasakan kenikmatan sholatnya. Antum bisa bayangkan jika ada orang mengkorupsi 2,5 juta, 200 juta, 2M, 2T, itu kapan khusyuknya itu ya? Ya. Khusyuk itu dia tumbuhnya dalam kolbu. Dari kolbu baru nanti berefek kepada penampilan zahir. Jadi jangan memulai khusyuk dari penampilan. Mulailah khusyuk dari kolbu. Tapi kolbu itu tidak akan pernah khusyuk jika makanannya tidak halal. Makanannya sudah halal, tapi makannya tidak dengan cara yang Allah ridhai. Dengan berdoa, memandang bahwa makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya. Yang merupakan isinya adalah meminta kehalalan. Halal itu kan arti aslinya teman-teman agar Allah lepaskan, itu arti halal. Haram itu sesuatu yang Allah batas. Halal yang sesuatu yang Allah bebaskan. Halla yahullu ya, halalan. Teman-teman yang melakukan Allah, maka dapat diambil manfaat dari hadis ini. Pertama, betul halal haram itu jelas. Tapi itu bagi kebanyakan manusia. Ada antara halal dan haram yang perkaranya syubhat dan orang tidak faham. Kebanyakan orang tidak mengerti. Siapa yang mengerti? Mereka lah ahli fikih. Mohon maaf, ahli hadis pun tidak akan mengerti. Jadi orang membranding dirinya Ustadz Sunnah, Ustadz Hadis, itu nggak bakal paham persoalan itu kalau dia nggak ahli fikih. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman, untuk menjaga diri dari syubhat, ada salah satu amalan namanya wara. Wara ini syaratnya cuma satu, mengurangi, meninggalkan yang halal, jika kehalalan itu, kebolehan itu menjebak, berpotensi besar mengarahkan kita kepada yang haram. Kita tentu teman-teman sudah paham maksud saya, apa saja hal yang sebenarnya boleh, tapi membuat kemudian kita melihat yang haram, melakukan yang haram. Ya. Dan yang terakhir tentang kolbu. Jadi kolbu ini sangat berkaitan dengan halal haram. Kolbu yang rusak dimulai dari makanan yang rusak, pakaian yang rusak, rezeki yang rusak. Jadi teman-teman, jika belum ketemu mursyid rohani, guru yang bisa membimbing kolbu kita, sekarang coba perbaiki dulu rezekinya. Kalau sudah, sekarang cara memakai rezekinya, apakah sudah berdoa, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah begitu, nanti energi-energi sunnah yang kita amalkan, walaupun kecil-kecil itu, nanti dia akan tersimpan di dalam kolbu, ini akan menghadang, menghalau gerakan-gerakan syaitan yang mengalir di darah-darah kita. Nanti akan berefek ke dalam kolbu. Itu sebabnya saya melihat orang-orang yang dermawan, ya tentunya dia dermawan dengan harta yang halal, penghasilannya halal, kerjaannya halal, lalu dia suka berderma, kalam-kalamnya ini sering Allah bukti, Allah jadikan. Kadang-kadang dia nggak sadar dia ngomong apa, lalu Allah jadiin. Ya. Itu sering ya, saya melihat kalam-kalam orang yang dermawan ini, Allah pinjam lisannya untuk berbicara sesuatu, lalu terjadi.
tanpa disadari orang ini. Baik, ini hadis pertama, hadis ke-6. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini boleh disebut dengan pelaut di zaman Rasulullah, ya. Beliau ini disebut Asy-Syami atau Ad-Dimashqi. Tamim Ad-Dari, dari itu teman-teman salah satu family orang-orang di daerah Syam. Mereka keluarga yang kalau sekarang itu di Pantura itu ada beberapa daerah, misalnya itu keluarga keluarga pelaut semua. Sampai sekarang kan orang-orang di wilayah Pantura atau bagian selatan Jawa itu ada satu kampung, kampung nelayan. Ad-Dari ini orang-orang seperti itu. Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Din ini bisa diartikan agama, bisa diartikan akhlak. Kalau kita artikan agama, maka mencakup akhlak, hukum, dan lain-lain. Ya. Kalau kita artikan din itu akhlak, maka dia belum tentu mencakup persoalan hukum. Ad-din an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Nasihat ini berbeda antara nasihat dalam bahasa Indonesia dengan nasihat dalam bahasa Arab. Apa perbedaannya? Perbedaannya teman-teman, nasihat dalam bahasa Indonesia artinya menceramahi orang, memberi orang petuah. Tetapi nasihat dalam kalam nabawiyah, dalam kalam Arabi, itu artinya ketulusan, kebeningan, kejernihan. Itu arti nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab. Dari mana kita tahunya? Itu dari kamus, kemudian dari syarah-syarah, terutama syarah Imam An-Nawawi sendiri dalam Sahih Muslim, karena hadis ini riwayat Muslim. Lalu nanti terlihat dari kalab berikut ini. Nabi ditanya, "Qila liman ya Rasulullah?" Agama itu nasihat apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Kita kan nggak mungkin menceramai Allah, kan nggak mungkin. Berpetuah kepada Allah kan tidak mungkin. Maka maksud nasihat di sini adalah ketulusan, kebeningan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali kitabihi. Ketulusan dalam kepatuhan menjalani perintah Alkitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wali rasulihi. Ketulusan dalam menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Tulus terhadap tulus dalam memberi nasihat, memberi kritik atau menegur para pemimpin, ya, orang-orang Islam, a'immatil muslimin wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Teman-teman, maka seseorang belum disebut memberi nasihat jika dia belum tulus. Dan seseorang tidak tulus jika dia menyampaikan dengan cara yang tidak tulus. Imam Syafi'i dulu mengatakan, jika engkau menegurku di tengah keramaian, maka jangan salahkan jika aku menolaknya. Coba antum lihat hari ini perang-perang opini di YouTube, baik persoalan agama, politik, itu tidak lepas di kolbu orang yang berbicara itu. Itu ada persoalan popularitas, syuhrah. Ya, ingin dikenal sebagai pro atau anti, pro atau anti, pro atau anti. Ya. Makanya saya tidak mau berkomentar banyak dalam apapun yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena gerak-gerak kolbu itu betul-betul terasa dan itu terlihat dari kalam. Teman-teman, makan Allah, jika kolbu ini bening, yang keluar adalah kebeningan. Jika kolbu ini tulus, maka yang keluar adalah kalam-kalam ketulusan. Jika kolbu ini dipenuhi dengan kebencian, maka yang keluar adalah kalam-kalam kebencian. Emosi-emosi yang tidak beraturan. Jika di dalam kolbu ini masih dikuasai oleh nafsiyah, diri kita yang buas, diri kita yang masih terkuasai oleh potensi-potensi nafsiyah bahimiyah
nafsiyah sibaiyah, diri yang masih berkarakter hewan ternak atau hewan buas, maka yang terjadi nanti adalah perang emosi. Mau dia pejabat kah, ustadz kah, guru ngaji kah, itu sama. Itu sama, apalagi orang awam. Ya. Maka tidak salahlah ketika Imam Notailah Sakandari menyindir kita semua jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Apa kata beliau? Suatu kendi yang isinya air putih, tentu dia mengeluarkan yang putih. Jika kendi itu isinya hitam, tentu mengeluarkan sesuatu yang hitam. Teman-teman, inilah makna adinun nasihah. Ya, beragama itu intinya adalah ketulusan. Kita tuluskah dalam berjuang? Kita tuluskah dalam berceramah? Kita tuluskah dalam menjawab pertanyaan? Kita tuluskah berguru kepada orang? Kita berguru mencari pembenaran pendapat kita, atau kita sedang mencari kebenaran itu sendiri? Ini mohon maaf, nih banyak orang sahabat-sahabat kita sekarang berguru bukan ingin mencari kebenaran dari gurunya, tapi hanya mencari pembenaran dari si ustadz yang dia mau. Jika tidak cocok, dia nanti akan tinggalkan ustadznya, bahkan dia hujat ustadznya. Nah, ini yang terjadi. Dan saya melihat hadis ini, kenapa Allah takdirkan kita baca pada malam ini, ternyata sangat berkaitan dengan realitas apa yang terjadi di umat Islam, khususnya pada kita hari ini. Tolong nanti tidak ada yang bertanya soal persoalan politik, ya, karena tidak akan saya jawab. Persoalan politik sudah banyak yang memporak-porak-pandakan kita, bahkan dari zaman sahabat Nabi. Nu'man ibn Bashir, di hadis ke-6 tadi, itu kenapa beliau lari ke Damaskus? Karena beliau tidak mau terkena konflik yang ada di Madinah dan di Kufah. Jadi saat itu ibu kota masih di Madinah, ya, ibu kota masih di Madinah, ya. Lalu terjadi konflik, meninggal Sayyidina Utsman, kemudian diangkatlah Sayyidina Ali, pecahlah perang antara Aisyah dan Ali, walaupun kemudian damai, tapi sudah meninggal ribuan orang, diantaranya sahabat yang dijamin masuk surga, ya, Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair dijamin masuk surga, tapi ternyata pilihan politiknya belum tentu benar. Ternyata beliau berseberangan dengan pemimpin bernama Sayyidina Ali, tapi mengikuti ijtihadnya Aisyah. Apakah kejadian ini akan berulang kembali? Mungkin saja. Ya, seseorang yang mungkin dirinya soleh, dirinya baik, tapi dalam bab politik bisa jadi keliru. Atau sebaliknya, ya, antara Ali dan Muawiyah. Yang benar adalah Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali kemudian kalah. Majulah Muawiyah. Ya, karena cara naiknya dengan cara tahkim, arbitrase atau diplomasi, maka kemudian ada orang yang kecewa, muncullah Khawarij. Tapi di samping Khawarij muncul orang fanatis kepada Ali, fanatis kepada Muawiyah. Muncullah saat itu 3 aliran. Aliran Khawarij yang kopar kafir semua orang, lalu ada Murji'ah, ada bahkan jadi 4 ya, Murji'ah, Syiah, dan Nasibiyah. Nasibiyah artinya pembenci Ali. Sedangkan Rafidah pembenci Muawiyah dan para sahabat yang lain. Nu'man bin Bashir adalah sahabat yang terlibat langsung dengan kejadian itu. Antum bisa bayangkan, yang pro dengan Muawiyah, berseberangan dengan Ali, itu sahabat Nabi. Yang pro dengan Ali, anti Muawiyah, itu sahabat Nabi. Tapi karena Ali orangnya tulus, beliau lebih memikirkan umat, maka beliau kemudian menerima hasil diplomasi itu, dan beliau mundur, akhirnya nyawa tidak berjatuhan lagi, ya. Masyarakat kemudian kembali normal. Nah, ini terjadi. Inilah an-nasihah. Ketulusan mengorbankan ego untuk kebaikan orang banyak. Ya, tidak haus popularitas, tidak haus dengan pujian orang, dan tidak takut dibenci oleh orang. Baik, kira-kira itu teman-teman, dan ini tidak mungkin kecuali jika kolbunya salih. Maka hadisnya mengatakan, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika kolbu itu beres, kolbunya saleh, kolbunya sehat, kolbunya bercahaya, maka jasadnya, kalamnya akan bercahaya, kalamnya akan sahih. Kalau sudah begitu, baru nasihatnya tulus.
Jadi teman-teman jangan jadi penceramah dulu. Ya latihan kolbu dulu. Jangan nulis status dulu sebelum bertawuz. Jangan kemudian share apa dulu sebelum kita tanya, ya Allah, ini benarkah yang aku sampaikan? Kira-kira seperti itu. Jika hati kita ragu, kita tinggalkan. Ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Kalau kita hati-hati buat status, hati-hati berkomentar, nanti agama kita terjaga, irdih, kehormatan kita di sisi Allah terjaga, insya Allah. Baik, kira-kira itu Ustadz Hasan. Tafadhal kalau ada yang mau didiskusikan, insya Allah Baik. kita jawab. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Menjelaskan tentang suara jelas ya. Iya, putus-putus, Ustadz. Oh, Mungkin ya. antum nggak pakai video dulu, boleh? Oh, maksudnya ditutup videonya. Coba tes dulu. Ngaruh Ustaz? Coba ngomong dulu. Kenapa muka saya gitu? Nah, itu suaranya lancar tuh. Oh, Hmm. memang parasnya yang tidak cocok. Tuh, sama lagi, Ustaz. Yaudah, antum Oh, wajahnya toh. dilihatin aja, Tad. Ya, gimana Bu ya? Khair. Ya. Berarti bukan masalah wajah saya. Bukan, Oh, Tad. ya. Alhamdulillah. Wajahnya tulus, Tad. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih sudah jelaskan walaupun sangat ringkas, tapi alhamdulillah bisa memberikan pencerahan, 2 hadis dan beberapa kisah ya yang ada dalam periwayatan hadis, terutama para sahabat yang meriwayatkan hadis. Oh, baik, saya akan masuk ke pertanyaan Bu ya. Ya, tafadhol. Ya. Beberapa yang masuk ya, kemudian juga ini yang apa namanya menulis chat DM pribadi ya. Assalamualaikum Buya, saya Budi dari Riau. Izin bertanya Buya, tadi Buya menjelaskan bahwa setan tidak diizinkan mengakses kolbu kita, tapi setan diizinkan mengakses diri kita melalui darah. Secara terperinci, Buya telah menjelaskan harus menjauhkan makanan haram. Apakah ada doa dan zikir khusus untuk menghilangkan setan agar tidak dapat mengakses pembuluh darah kita? Ya, tidak ada doa khusus untuk setan tidak mengakses tubuh kita. Tapi Allah cuma mengajarkan, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka bertawuzlah, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi setan itu tetap akan ada dalam diri kita, tapi yang dijaga itu nanti nafs kita dan kolbu. Kolbu ini dijaga. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang hamba berzikir, maka belalainya setan itu diangkat, dilepaskan. Nah, tapi jika dia lalai lagi, maka setan masuk lagi. Jadi jadi aksesnya lewat darah itu tidak bisa tembus ke kolbu kita jika kita berzikir. Nah, jadi caranya cuma satu, zikrullah. Dawamu dzikrillah, zikir yang berketerusan, zikir yang disiplin, zikir yang kontinu. Jadi hanya satu. Inilah kelebihan ahli-ahli zikir, inilah kelebihan ahli-ahli tarekat. Baik. Tadi nggak boleh nanya urusan politik. Khawatir antum nanti pecah belah lagi ya. Ali dan Aisyah aja perang kok. Mau diulang lagi perangnya? Oh, ya. Tapi ini ada pertanyaan, kayaknya bukan politik. Cuman agak ngerembet-rembet dikit lah. Mudah-mudahan enggak lah ya.
Nah, ini bagaimana memberi nasihat kepada pemimpin muslim, gitu, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian demo boleh Oke, nggak? baik. Nah, ini. Ya, nasihat ini kan hadisnya begitu doang. Tidak ada penjelasan bagaimana cara menasihati pemimpin, kan nggak ada di situ. Yang ada paling di hadis Tirmizi atau di hadis Ahmad misalnya, engkau mengatakan bertakutlah kepada Allah kepada pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim. Jadi yang dikatakan kalau kita memberi nasihat adalah ittaqullah. Jadi bukan kita menghujat, menghardik. Itu kalau benar bernasihat. Nah, maka kemudian beda negara, beda ulama, beda kondisi, beda fatwa dalam memahami hadis ini. Contoh ya, di Mesir itu Syekh Ali Jum'ah sempat merevisi fatwanya mengenai demo. Awalnya boleh, lalu tidak boleh. Beliau dibully karena masalah ini, tapi ketika saya tanya kepada orang mahasiswa yang dekat kepada beliau di sana, oh ternyata Syekh Ali Jum'ah membolehkan dulu ketika mereka demo tertib dan damai. Ya, menyampaikan aspirasi dengan cara yang tulus dan dengan cara yang baik. Tapi ketika terjadi konflik dan lumayan parah di Mesir, terjadilah angkat senjata juga. Jadi itu parah teman-teman. Di sana pernah terjadi ya saling serang menyerang juga dulu itu. Maka beliau kemudian mengharamkan dalam fatwanya berdemo. Ya. Lain lagi ceritanya dengan Saudi. Saudi ini teman-teman yang kemudian menjadi rujukan teman-teman Salafi, mereka mengatakan apa? Demo itu haram. Itu fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa ulama-ulama yang ada di Lajnah Ad-Daimah itu ya, lajnah fatwanya mereka, kayak MUI-nya kita, tapi yang lebih berkelas di sana. Karena MUI tidak punya kekuatan hukum, kecuali bagi orang yang percaya, yang mau terima. Sedangkan lajnah itu wajib diikuti oleh masyarakat di sana. Syekh Utsaimin misalnya mengharamkan demo. Kenapa? Teman-teman antum harus ingat bahwa negara Saudi itu sistemnya adalah kerajaan, monarki. Kalau ada demo, bahkan nggak usah demo deh, di sana tuh nggak ada partai, nggak ada dewan perwakilan rakyat DPR, ya nggak ada MPR, nggak ada. Yang ada apa? Keluarga raja, monarki. Maka itu menteri-menterinya semuanya keluarga kerajaan. Itu yang disebut politik dinasti. Politik itu yang disebut politik dinasti. Maka untuk menjaga ini, mohon maaf ya, mereka kemudian berdiskusi dengan ulama supaya menjaga tatanan negara biar damai. Ngomongnya begitu, supaya negara damai nih. Padahal maksudnya adalah ya supaya kekuasaan mereka langgeng. Gimana? Tolong kalian fatwakan haram demokrasi, haram berpartai, haram demo. Nah, nanti dicarilah kesalahannya, apa alasannya demokrasi haram dari Yunani ke apa ke ya. Itu sebenarnya teman-teman. Jadi fatwa itu tidak pernah suci. Karena fatwa itu tanggapan ulama dalam hadis. Coba antum lihat di Quran ada nggak haramnya demokrasi? Nggak ada. Ada nggak haramnya demo? Nggak ada juga. Haram berpartai kan nggak ada juga. Haram kalau hizbin ada. Kullu hizbin biladin farihun menjelaskan tentang hizib, tapi hizib di situ kelompok keagamaan, orang-orang musyrik. Itu beda. Jadi sama-sama hizib, tapi bukan hizib yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, Indonesia, negeri kita punya ulama sendiri, kita punya pemimpin sendiri, kita punya persoalan yang berbeda dengan Saudi. Maka antum jangan impor fatwa-fatwa begitu ke sini. Ya. Jadi bolehkah demo di Indonesia? Boleh, yang penting tertib. Bolehkah? Bahkan kita wajib, kalau di sini wajib kita kalau melihat ada masalah di kalangan pemimpin, kita wajib menasihatinya dengan cara yang nasihah, cara yang tulus. Antum cari popularitas atau
biar dilihat sebagai mujahid atau sebagai apa, atau ingin tulus supaya negeri ini dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, ya. Baldatun thayyibah, negeri yang diberkahi dan Allah mengampuninya. Atau cuma pengen biar kelihatan keren sama jamaah, anti dong sama pemerintah, atau biar kelihatan keren sama ulama sebelah, biar kelihatan apa ya pro pemerintah gitu. Atau Jangan bisa karena selfie-selfie gitu mereka. ya. Ya biar selfie. Kita cuma ingin satu aja, rahmatan lil ummah, rahmat bagi umat. Nah, maka silakan antum ekspresikan dengan cara apapun. Sedikit Buya, boleh saya bertanya lebih dalam nih. Ketika Boleh. terjadi demo, siapa tadi, Muhammad bin Abu Bakar yang Ya. tidak menerima gitu ya. Kemudian demo datang Utsman bin Affan, itu seperti apa kondisi demonya? Apakah sambil mengangkat senjata atau demo dalam seperti kita gitu, teman turun ke jalan gitu, atau seperti apa? Oh, itu lebih dari demo sebenarnya. Jadi yang Oh, terjadi pada apa Utsman itu kan ngirim surat. Cincin beliau jatuh. Cincin beliau itu cincin yang dipakai Abu Bakar dan Umar, berarti cincinnya Nabi. Yang ada hmm. Muhammad Rasulullah gitu ya. Karena hilang, maka beliau menggunakan cincin baru. Itulah yang distempel oleh beliau. Dikasihlah ke Muhammad bin Abi Bakar. Ternyata di tengah jalan ada pembawa surat. Dulu kan belum ada telepon ya, belum ada JNE, jadi orang dulu pakai kuda. Kuda mengejar rombongan kafilah Muhammad bin Bakar sekitar beberapa orang gitu, tentara-tentara yang jago-jago lah. Membatalkan surat yang dipegang oleh Muhammad bin Bakar. Tapi stempelnya di situ bukan stempelnya Utsman, tapi stempel Muhammad Rasulullah yang dipakai Utsman sebelumnya, yang sebelum hilang. Maka ini membingungkan, berarti ada penyusup di belakang keputusan Sayyidina Utsman. Maka mereka menyalahkan Utsman, ya. Muhammad bin Abu Bakar tidak menyalahkan dia, ya sudah, kalau emang saya tidak jadi gubernur, ya sudah. Tapi provokator di belakangnya itu banyak, mereka lah kemudian menggerakkan massa, mengepung rumah Utsman. Bersenjata, mereka bersenjata. Nah, itulah bugot pertama dalam dalam sejarah pemerintahan Utsman. Kelompok bugot ya, pemberontak. Dan bahkan mereka membunuh khalifah kita yang ketiga, yang dijamin masuk surga, yang Nabi meridhoinya sehingga menikahkan dua putrinya kepada beliau, tapi tetap dibunuh. Ya, jadi pemimpin mana aja sehebat apapun pasti dihujat. Apalagi cuma pemimpin-pemimpin kayak sekarang ya. Baik, ya kita lanjutkan. Itu berarti itu nggak masuk apa namanya ya, pertanyaan yang dilarang ya. Nah sekarang Buya, ini izin bertanya Buya. Saya pernah mendengar bahwa syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Apakah statusnya bisa disamakan dengan orang yang berbuat keharaman? Belum tentu ya, karena kalimat di hadisnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwa syubhat itu tidak diketahui hukumnya kecuali sedikit. Ya. Kebanyakan orang nggak tahu. Berarti yang sedikit yang ulama ini yang jeli, jadi sama-sama dapat dalil nih. Tapi ada ulama yang mengerti cara memahami dalil. Maka orang-orang ini akan mampu menjawab persoalan yang nggak dipahami orang yang mengatakan tidak ada. Ini beberapa orang bilang nggak ada dalilnya, tidak boleh. Ternyata ada dalil yang membolehkannya. Jadi tidak semua yang syubhat itu haram. Tapi untuk bab wara, bab kehati-hatian, syubhat itu kita dekatkan ke haram. Supaya kita nggak tertarik untuk mendekatinya. Tapi dia belum tentu haram. Orang yang suka mengkonsumsi syubhat, memakai syubhat, dia akan punya penyakit di kalbunya nanti, yaitu syak, keraguan-raguan yang tiada henti. Jadi saran saya kalau ada perkara syubhat, tolong dihentikan aja supaya tidak membuat keraguan di kalbunya. Masya Allah. Sebetulnya ada yang ditanyakan makanan atau yang dikonsumsi syubhat.
Kenapa? Sering ditanyakan, Buya, rokok subhat atau makruh? Nah, itu gimana tuh? Itu Jadi, pakai versi MUI aja, jangan pakai, ini kajiannya sudah panjang di MUI. MUI itu kalau di komisi fatwanya ada 50-an orang lah lebih. Itu beda faham, beda dalil, beda cara memahami dalil. Ini lebih sahih ketimbang ada pendapat pribadi dari orang-orang tertentu ya, atau kelompok-kelompok tertentu. 50 orang itu mewakili beberapa ormas, aliran-aliran manhaj ya, sehingga dalilnya lebih tercover lah. Apa fatwa MUI bahwa merokok itu haram bagi orang yang sakit, hamil, dan anak kecil, makruh bagi orang-orang yang sehat. Ya, tidak disebut boleh, Ustaz. Cuma 2 aja hukumnya. ya, jadi makruh itu untuk ditinggalkan kan, bukan untuk dikonsumsi ya. Minimal makruh mubazir ya. Cuma ingat di sebagian pesantren itu kan kiai-kiainya sebenarnya mufti. Itu mereka punya pandangan khusus tentang tembakau atau rokok atau udut ya. Dan mereka sudah nulis kitab-kitab yang saya lihat dalil-dalil mereka juga kuat untuk, jadi mereka mengatakan halal atau boleh sebatas ini ijtihad mereka, kita boleh hormati, tapi kita ya nggak usah ngerokok. Nah, kita harus tegas pada diri kita. Jadi hukum itu untuk diri kita, teman-teman, bukan untuk menilai orang. Nah, jadi dulu ada ustadz terkenal ahli zikir, dia nggak mau belajar zikir kepada seorang ahli ma'rifatullah, cuma karena orang ahli ma'rifatullah ini merokok. Belakangan dia nyesel. Kenapa saya tidak ngaji kepada orang ini? Cuma karena mandang dia ngerokok. Berarti kalau ilmu ma'rifatullah kan ilmu kolbu. Ilmu kolbu jangan dipandang fisik orang itu, pandanglah kolbunya. Kalau kolbunya dipenuhi ma'rifatullah, ilmu-ilmu tentang Allah, ya kita nggak usah hiraukan rokoknya. Ya. Dan rokok itu udah persoalan tua, teman-teman. Nanti deh kita bahas di pembahasan khusus, apa dalil dan cara memahami dalil, lalu kenapa ulama kita berbeda dalam memahami dalil, lalu ada fatwa-fatwa yang sahih, ada fatwa-fatwa yang konyol tentang rokok. Nanti kita jelaskan di pembahasan khusus. Insya Allah. Itu kayaknya nanti kalau udah hatam Arba'in ya, Bu ya. Insya Allah. Agak berat soalnya dengarnya gitu ya. Baik, ya. Ini ada pertanyaan, Bu ya. Apa namanya? Bagaimana membersihkan harta subhat atau haram yang sudah terlanjur dikonsumsi, tapi itu sudah sangat lama dan tidak jelas jumlahnya berapa dan tidak ingat lagi sumbernya dari mana. Ini mungkin saking banyaknya mungkin ya, seringnya ya. Nah, ini saya pernah alami. Oh, mohon maaf. Saya khawatir kalau saya tidak bisa bersih. Bagaimana Bu ya cara membersih? Itu kan sudah ada misalnya dalam Al-Quran, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kan itu jelas ya. Ambillah sedekah dari mereka. Sedekah di situ artinya bisa kafarah, bisa wakaf, bisa apalah, artinya charity yang kita berikan kepada orang diniatkan supaya Allah membersihkan diri dan harta kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang bisa mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Nah, itu makna tutahhir dan tuzakki. Jadi caranya gimana? Kalau biasanya zakat mal atau profesi itu cuma 2,5%, antum 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi jangan ngambil 2,5 itu kan angka minimalis. Ya, jangan kemudian bertahan, oh harus 2,5 gitu ya. Harus rajin, karena kita dulu suka ngumpulin yang syubhat, sekarang harus suka membersihkannya. Caranya itu mudah sekali, berbagilah lebih banyak. Cuma itu caranya. Jadi boleh disebut kafarah dari harta syubhat adalah bersedekah sebanyak mungkin. Ya. Lanjut Bu ya, ini ada masih bisa pertanyaan. Ya. Apakah kolbu kita dikatakan masih belum bersih
jika pada suatu kasus kita merasa dizolimi dan secara spontan dalam hati kita terucap umpatan yang tidak pantas. Wah, ini gue banget nih. Dan bagaimana cara mengatasi kolbu dengan kondisi tersebut? Nah, ini saya juga suka ya. Bahkan bukan hanya dalam hati kalau saya, Bu, ya. Kadang ada yang bikin kesel gitu ya di jalan, kadang lisan yang baik. Gimana nih? Ya. Teman-teman, tadi kita sudah katakan bahwa lisan itu adalah terjemahan kolbu. Ya. Innal lisan tarjumanul fuad. Ya. Sesungguhnya lisan itu adalah penerjemahan apa isi kolbu. Antum ketika spontan itu, yang keluar pancaran asmaul husnanya Allah atau asma-asma yang tidak husna. Nama-nama yang indah atau nama-nama yang jorok. Kadang-kadang yang keluar itu kebun binatang, kadang-kadang yang keluar itu toilet, isi-isi toilet keluar semua tuh ya. Berarti ya antum itu. Jadi orang yang sering bilang misalnya babi lo gitu ya, atau apa tuh ya, Monyet. ANJRIT, berarti emang kita di dalam ini sepertinya itu gitu. Semarah apapun, apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran, ketabahan, ketahanan kita untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk, itu terjadi di saat emosi pertama muncul. Ya, kalau itu kan asbabul wurudnya kan perempuan yang diingetin Nabi, tapi dia nggak noleh. Sabar dong, po, gitu ya. Sabar dong, teh. Apa kata si perempuan nih? Anda kan nggak tahu rasa hati saya, ya asal ngomong aja kan gitu. Nah, ini dia nggak sabar terhadap musibah zahir. Ada musibah batin, teman-teman. Musibah batin itu ketika kita dizolimi, ketika kita dihina, ya kita balasnya gimana? Hati-hati. Jadi gimana obatnya, teman-teman? Mari hiasi kolbu ini dengan asmaul husna. Ambil satu nama Allah, dua nama Allah, setiap hari dibaca di kolbu. Ya, bisikkan ke dalam kolbu kita, wahai kolbuku, ini nama Allah, seraplah, ambillah. Nanti kalau kita kaget, pasti itu yang keluar. Nggak usah jauh-jauh, tanya kepada teman-teman kita di ribat yang sudah zikir. Nanti ketika mereka tidur, mereka zikir tuh ya, bangun-bangun zikir, jadi ketiduran lagi zikir. Atau sengaja mau tidur, mereka zikir. Ketika bangun, zikirnya tiba-tiba masih bergerak. Kolbunya itu masih menyebut nama Allah. Jadi refleks menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi caranya cuma satu, hiasi kolbu, bisikkan ke dalam kolbu nama-nama Allah yang indah. Hai, Masya Allah. Oh. Oh iya, Bu, ya, barusan ngomong-ngomong ribat, itu yang di luar kota bisa ikut juga kan ya? Kenapa? Barusan Bu ya kan nyebut-nyebut ribat. Ya, yang kajian hari Selasa itu dari luar kota bisa ikut juga kan ya? Boleh, cuma harus konfirmasi, nggak muat. Oh gitu ya? Kecuali kita kerjasama. Jadi kalau kayak kemarin kita kerjasama dengan Cafe Rumi, jadi teman-teman Rumi Center pengen ada kajian di sana, ya udah kita tawarkan kalau mau nih kita pindahin kajiannya Selasa di Rumi Center. Dan alhamdulillah Masih di Tangerang juga, Bu? masih di Tangerang Selatan. Atau nanti kita buat eventnya di Masjid Fatullah yang ada di samping UIN IIKI. Nanti baru kita bolehkan dari luar ikut. Oh, kayaknya rencananya dari Bandung mau terbang ke sana. Mantap. Nanti deh kita kabar-kabarin yang kajiannya di Masjid UIN atau di Rumi Center, insya Allah. Masih ada, Bu ya, nih. Terkait dengan ahli fikih, karena tadi kan yang tahu syubhat itu kan ahli fikih katanya. Nah, ini satu pertanyaannya, kriteria ahli fikih itu seperti apa? Yang kedua, ini minta cepatnya kayaknya. Rekomendasi ahli fikih hari ini siapa? Nah, ini
Ini Oke. pengajian. Ahli fikih ya. Ahli fikih dulu sebelum abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, ahli fikih itu orang yang memahami semua persoalan agama. Jadi boleh diartikan a'rafuhum billah wa bidinillah wa rasulillah. Orang yang paling mengenal Allah, agama Allah, dan Rasulullah. Itu disebut dulu ahli fikih. Tapi kemudian terjadi ilmu itu kan semakin lama semakin mengecil. Jadi orang di akhir zaman, contohnya sekarang, lihat kampus-kampus semakin menjurus, semakin spesifik, semakin dianggap pinter. Kalau dulu enggak, abad kedua, ketiga, itu masih, jadi satu imam itu jago ahli hadis, jago usul fikih, jago ini, jago itu, jago semua. Kemudian di abad keempat dan kelima muncullah Imam Juwaini dan Imam Ghazali. Imam Ghazali menangkap itu bahwa kok konotasi fikih sudah berbeda ya dengan yang disebut di Quran waliyatafaqahu fiddin itu ya, atau mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kok sudah beda gitu faqih di situ dengan ahli fikih di zaman beliau. Jadi di abad keempat kelima teman-teman, pemaknaan ahli fikih sudah berkonotasi kepada hukum-hukum yang zahir. Hukum-hukum yang zahir. Nah, ini yang disebut ahli fikih yang saya sebut tadi. Jadi siapakah mereka? Mereka yang mengerti alat-alat untuk memahami hukum-hukum Al-Quran secara zahir, lalu mampu menurunkannya, membumikannya kepada masyarakat dengan fatwa yang sahih. Jadi yang memahami dalil dan cara istidlal, dua-duanya. Nah, kebanyakan hari ini orang tahu dalil tapi tidak tahu istidlal. Pembeda abadi antara ahli fikih dengan orang yang tidak ahli fikih cuma satu, kemampuan beristidlal. Apa arti istidlal? Kemampuan memahami dalil. Dalil cuma satu, tapi istidlal bisa banyak. Nah, hari ini orang-orang yang tidak punya kemampuan beristidlal itu, kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai, apa yang terjadi? Mereka ngotot dengan satu pemahaman. Dalilnya begini, pemahamannya pasti begini, di luar ini salah. Gitu. Nah, ini ciri-ciri orang tidak mengerti fikih. Nggak mengerti istidlal. Dulu Imam Syafi'i mengatakan, satu dalil membuatku bertafakur semalaman. Beliau tidak sholat tahajud banyak-banyak, cuma witir. Selebihnya beliau memahami cuma satu persoalan dari satu ayat. Satu ayat itu beliau lihat istidlalnya. Apa maknanya? Muncullah 70 makna. Antum bisa bayangkan, selevel Imam Syafi'i bisa 70 makna. Hari ini kita udah sekolah tinggi-tinggi, paling cuma berapa makna. Ya, jadi sekolah tinggi kita itu masih ilusi, masih cuma digelar, belum sampai kepada tataran hakikatnya. Nah, itu curhat saya, karena mau sekolah lagi bingung. Ternyata ketika kita baca kitab Al-Um, Ar-Risalah, kita geleng-geleng kepala, ya Rob, ini Imam Syafi'i kok bisa paham ya, hal-hal yang rumit begini di zamannya gitu. Di zaman tidak ada Google, tidak ada Google Translate ya, tidak ada Syamilah ya, aplikasi hadis, nggak ada. Dengan kemampuannya seperti itu, kemudian beliau bisa memahami dalil. Makanya antum bisa lihat Imam Bukhari sangat berbangga berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Ya, ditandai hadis pertama di Sahih Bukhari itu hadis dari muridnya Imam Syafi'i, Imam Humaidi. Ya. Ya, pertanyaan kedua tadi belum terjawab ya. Apa tuh ya? Rekomendasi ahli fikih hari ini? Waduh, nyebut nama, saya bukan ahli tukang endorser. Ya, Coba kalau jangan kalah antum sama Ustaz Sudah lah. ini aja, ke MUI aja. Jadi yang ahli fikih sekarang MUI kita Komisi Fatwa. Ya, Komisi Fatwa itu sudah keren. Walaupun mohon maaf, saya beberapa hal beda dengan mereka Komisi Fatwa, karena di MUI juga nggak dibatasin, orang-orang tuh punya pendapat sendiri. Yang penting jangan kemudian mengadu domba umat supaya bermusuhan dengan fatwa. Dulu teman-teman MUI Komisi Fatwa itu
perdebatan mengenai suatu hukum, ini boleh, tidak boleh, bid'ah, tidak bid'ah, itu perdebatannya ditutup serapat mungkin supaya tidak terlihat oleh masyarakat. Karena masyarakat nggak kuat lihat perdebatan itu. Tapi sekarang ustadz-ustadz yang ngaku dia ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, mereka tidak mengerti persoalan fikih dan adab seorang faqih, membawa perdebatan itu ke umat. Makanya sekarang orang dalam hal yasinan aja udah bertengkar. Nah, itu tanggung jawab mereka-mereka itu tuh, ya. Hal masalah kecil Sayyidina aja tengkal, ya. Kita prihatinlah dengan itu. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita kembalikan muruahnya Majelis Ulama Indonesia. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir Bu ya kayaknya. Assalamualaikum Buya, mau bertanya, hukum mengucapkan Natal terus ikut-ikutan merayakan, bagaimana hukumnya? Ada ustadz yang bilang kita menghargai agama lain, tapi tidak boleh ikut-ikutan pada hari raya mereka. Ada yang bilang yang penting kolbunya tidak berpaling dari Allah, walaupun mengikuti hari raya mereka. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan tasabuh, masih berkaitan dengan poin pertama. Tasabuh itu batasannya seperti apa? Karena ada dalil yang mengatakan man tasyabaha biqaumin wa huwa ulang tahun tasabuh. Nah, itu bisa masuk kategori tasabuh tidak? Baik. Teman-teman yang melakukan Allah, ini pelan-pelan ya. Soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti antum pada kaget nih dengerin jawabannya nih ya. Dulu saya lebih dari 5 tahun, 7 tahunan lah ya, hanya memahami persoalan Natal itu dengan satu mazhab, satu pandangan, yaitu aliran Saudi. Karena guru saya tamatan Saudi. Guru hadis saya 9 tahun di Saudi. Bahwa Natal itu dipahami dalam konteks akidah. Jadi mengucapkan selamat Natal implikasinya akidah, maka haram. Apa implikasi akidah? Berarti saya membenarkan dong bahwa Yesus sebagai anak Tuhan, maka itu disebut syirik dan ini haram, ya. Lalu setelah saya tamat ya, kemudian saya ketemu guru-guru yang lain karena ilmu berkembang terus, ketemulah guru-guru dari Suriah, dari Mesir, dari Yaman, dari Maghrib, dari India. Ternyata pemahaman dalil itu beragam. Di Quran tidak disebutkan secara detail masalah ini. Apa yang mengagetkan? Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa, ya, mengeluarkan fatwa tentang apa? Ada pemahaman yang menarik mengenai surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, dan 10. Ya. Bolehkah berbuat baik ya, dan berbuat adil kepada orang yang beda agama, terutama ahli kitab, dengan syarat tertentu gitu. Ternyata di situ ada syaratnya. Tidak mengusir kita, tidak menzalimi kita, tidak berkonspirasi untuk menzalimi kita, mengeluarkan kita dari tanah air kita, gitu dalam surah Al-Mumtahanah. Nanti silakan dilihat ya, surah Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Ini kemudian jadi dalil oleh ulama Mesir, ulama Darul Ifta, Al-Azhar, kemudian para habaib di Yaman, lalu para masyaikh ahli hadis di Maroko, Tunis, Aljazair, termasuk ulama Syam. Dan mereka mengatakan apa? Mengucapkan selamat Natal jika maksudnya adalah mengucapkan selamat lahirnya Isa sebagai Ibnu Maryam. Dan itu bagian dari bermuamalah secara baik kepada makhluk Allah yang tidak jahat kepada agama kita. Mereka, ulama Darul Ifta, dan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, memfatwakan boleh. Nah, ini mengagetkan. Saya juga susah untuk menerimanya di awal-awal. Ya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Tamatan Al-Azhar beda dengan tamatan Saudi. Tamatan Mesir beda dengan tamatan Saudi. Guru saya yang pertama tadi tamatan Saudi, itu dulu saya yang ngetikin buku beliau untuk memfatwakan haram mengucapkan selamat Natal. Tapi kemudian ketika kita lihat, oh ternyata ini pandangannya teologis bab akidah.
sedangkan yang membolehkan dia masukkannya ke bab muamalat. Lalu apa pandangan saya, teman-teman? Kan jamaah sering memojokkan ustadz, memaksa ustadz untuk hitam putih. Ya udah, saya kasih hitam putihnya, ya. Padahal ilmu itu tidak hitam putih, ilmu itu pelangi, ilmu itu beragam. Ya, nggak boleh dipahami satu hal. Antum nanti bisa tumpul kalau memaksa orang satu hal. Tapi kalau emang maunya hitam putih, ya harus konkret, oke. Kita kasih clue-nya. Apabila mengucapkan selamat Natal itu, antum berniat, berimplikasi, atau bertujuan membenarkan teologi Kristiani, bahwa Isa adalah anak Allah, maka hukumnya tidak boleh. Gitu. Apabila antum di negeri yang di sana udah menjadi tradisi orang Natal, tapi tidak ada implikasinya dengan bab keagamaan, maka sebagian ulama yang di luar sana mengatakan boleh. Untuk Indonesia, karena kita bukan pejabat, kita bukan public figure, maka kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Kecuali antum menteri agama atau presiden atau direktur di satu perusahaan, itu mungkin perlu menyampaikan itu. Kita kan enggak, kita direktur Karena di bisa rumah jadi sendiri fitnah aja. juga, Bu ya. Oh, itu sangat bahaya, apalagi di negeri kita Indonesia ini sangat sensitif. Ya, itu poin penting yang di belakang tadi. Karena kita bukan siapa-siapa, antum tidak perlu menyampaikan selamat Natal. Nggak akan mengurangi apa-apa kok, dan nggak akan berefek apa-apa. Ya. Terkait poin nomor 2 tadi. Man tashabbaha biqaumin. Hadis man tashabbaha biqaumin, hadisnya dhaif. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari mereka. Kenapa dhaif? Karena dhaifnya itu udah 2 kali lipat. Pertama, Nabi pernah menyerupai ahli kitab. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyerupai model rambut ahli kitab. Ahli kitab loh ya. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, dua-duanya. Antum melihat kitab Zina, kitab performan penampilan Nabi, lalu nanti dilihat tentang rambutnya Nabi. Nabi meniru gaya ahli kitab. Model rambut ahli kitab. Apakah Nabi bagian dari kitab? Terus kitabul libas, bab pakaian. Nabi itu memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang Syam. Orang Syam itu Kristiani. Nabi dikirimin baju dari Mesir, orang-orang Koptik, mereka juga Kristiani. Nabi dikirimi baju-baju dari Yaman, itu juga di sana, itu Kristiani. Bedanya kalau di Yaman, mereka Kristen Unitarian, jadi satu Tuhan. Ini bedanya dengan yang di daerah Syam. Jadi Nabi memakai baju-baju yang dipakai oleh orang-orang di luar. Baju Nabi itu impor, Ustaz. Saya mau impor yang dari Bandung aja deh. Kalau ya, nanti di Cikondewa lah, Pasar Baru. Jadi, teman-teman, yang tidak boleh untuk tasyabuh itu untuk 2 hal. 1, ibadah. Yang kedua, akidah. Adapun bab muamalat, orang luar pakai dolar, ya kita boleh lah pakai dolar. Orang luar pakai ATM, pakai e-commerce, ya boleh lah kita pakai, masa nggak boleh? Termasuk tadi bab pakaian ya. Pakaian yang syariat kan nutup aurat. Nutup aurat tidak menyerupai lawan jenis di tempat tersebut, ya. Maka ini disebut dengan pakaian syar'i. Bisa jadi satu pakaian dianggap pakaian lumrah di setempat, tapi nggak lumrah di tempat lain. Itu makruh dipakai. Oh. Gitu, Ustaz. Jadi tasyabuh nggak bolehnya dalam bab akidah, bab ibadah. Adapun muamalat, hukumnya boleh. Karena muamalat itu persoalan duniawi. Termasuk ulang tahun, Bu ya? Ulang tahun, teman-teman, tergantung antum ulang tahun itu mengaitkannya dengan perkara akidah atau perkara muamalat. Hari kelahiran. Barakallahu fi umri. Boleh. Terserah. Mau dimasukkan ke tradisi atau dimasukkan ke bab akidah. Aduh, berat. Nah, harus di-clearkan dulu.
ulang tahun itu isinya apa, ngapain, adakah kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, adakah dalil yang dilanggar. Jika tidak ada dalil yang dilanggar, berarti dia babnya muamalat. Bab perkara hubungan kita sesama manusia aja, ya. Ini menyerupai agama lain. Hati-hati. Yang mengharamkan peringatan Maulid hari lahir itu kan cuma kelompok sebelah yang antum nggak suka itu. Wah. Yang mengarang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggak suka, Ya. nggak sefrekuensi. Kalau saya nggak suka ya, karena saya pernah jatuh cinta dengan mereka. Jadi kita cuma prihatin aja ya. Yeah. Jadi teman-teman, iya, mohon maaf. Menurut antum Maulid Nabi boleh nggak? Maulid Nabi artinya apa? Memperingati kelahiran Nabi. Boleh atau tidak? Oh, kalau dianggap menyerupai Yahudi Nasrani, tanya dulu. Di mana dalilnya, di mana teks ulama yang membolehkan Maulid menyerupai Kristen? Nggak ada, jangan cocok logi. Turunan dari orang yang mengharamkan Maulid, mengharamkan perayaan hari ulang tahun. Gitu. Paham di situ? Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak suka merayakan ulang tahun saya. Ya. Jadi dari kecil emang saya nggak biasa. Bukan karena itu haram atau apa, emang karena dari kecil saya sering lupa dengan ulang tahun saya. Tidak ada yang merayakan. Hari pernikahan? Baru kemudian nikah aja saya sering lupa kan tanggal berapa. Jadi kalau saya tidak merayakan bukan karena masalah fikih itu, tapi memang karena saya hurufnya tradisinya nggak ada. Gitu. Dulu ada di zaman-zaman sekolah kita dulu mereka pakai telur apa, bagi saya itu mubazir aja. Jadi nggak ada kaitan dengan masalah-masalah tasyabuh atau apa. Ya. Jadi fikih itu begitu. Jadi clear-nya di sini. Ini bukan masalah hal dalil kok gitu. Jangan menghubungkan hal yang tidak ada kaitannya dengan dalil lalu dipaksakan masuk ke dalil itu. Jadi tolong teman-teman selektif memilih fatwa, selektif dalam beragama. Jangan-jangan kita anti dengan kelompok sebelah, tapi pemikiran ini kita ambil gitu. Yang paling lucu teman saya ya dulu ya saya lupa dia di Facebook, kan Facebook saya udah nggak ada. Dia tulis tidak ada tidak ada toleransi dalam bab akidah. Ulang tahun adalah menyerupai agama Nasrani. Haram, syirik. Nggak paham. Orang ini nggak paham. Ya. Lalu mengaitkan persoalan ulang tahun dengan akhir. Tapi giliran Maulid Nabi datang. Lucu. Jadi ini karena kita beragama, mohon maaf, ngajinya tidak teratur. Jadi semoga nih kajian-kajian MIM Foundation bisa terukur, terarah, dan visinya jelas. Amin. Amin. Terima kasih Buya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keilmuan. Ada closing statement Buya, penutup dari Buya. Silakan. Baik teman-teman, hadis tadi dimulai dari riwayat Nu'man bin Bashir. Beliau seorang politisi, pemimpin, qadhi, maka beliau mementingkan satu hal yang disebut halal dan haram. Lalu hal haram itu berefek kemana? Berefek kepada kolbu. Jika orang makannya halal, kolbunya akan bening. Jika dia makan yang haram, kolbunya akan hitam. Jika dia bersinggungan banyak dengan syubhat, kolbunya nanti jadi pelangi, abu-abu. Nanti nggak jelas, muncullah keraguan yang tidak ada putusnya. Orang kalau kolbunya sudah bening, ketika dia memberi nasihat kepada siapapun, maka nasihatnya akan tulus. Maka teman-teman, seseorang dalam tradisi ahli kolbu dilarang menjadi dai, menjadi mufti, sampai dia kemudian taubat dulu dalam dirinya, mengislah dulu dalam dirinya, walaupun dia tidak suci, tapi dia kemudian menganggap saya wajib menyampaikan ini dengan tulus, karena saya sayang kepada orang. Maka saya tutup dengan kalam Imam Sya'rani, jangan kamu mengajar orang, mendakwahi orang, mengkritisi orang, sampai kamu
menginginkan rahmat baginya sebagaimana kamu menginginkan rahmat itu bagi dirimu. Bisa diulang sedikit, Ini, ya, jangan kamu mengkritik orang, menasihati orang, menyindir orang, menyinggung orang, kecuali engkau menginginkan rahmat baginya sebagaimana rahmat itu sampai kepadamu. Jadi niat ini hanya tulus untuk kebaikan, bukan ingin disebut pro fulan, anti fulan. Karena hari ini, mohon maaf, banyak dai sudah jadi mad'u. Ya, dai itu seharusnya matbu, diikuti, bukan malah mengikuti selera masyarakat, selera jamaah. Semoga kita dijaga oleh Allah, semoga saya juga dijaga selalu, teman-teman, Ustaz Hasan khususnya dengan teman-teman MIM Foundation. Semoga selalu dijaga jalannya, hatinya, kolbunya, pikirannya. Amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Ustadz. Silakan antum, saya Afan mau langsung jalan ya. Terima kasih Buya, Pamit. jazakallahu khair waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman hadirin sekalian, Majlis Arba'in An-Nawawi yang sama harap ridho Allah, Buya sudah menutup ya, kajian kita di malam kali ini. Mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan saya sampaikan karena memang waktu sudah lewat ya, jam sudah lewat, dan mudah-mudahan kita berharap ya kajian-kajian ini menjadi jalan kebaikan lah buat teman-teman sekalian, buat kita semua, dan kami mohon doanya juga ya, saya dan bersama tim di MIM Foundation bisa selalu menjadi asbab wasilah kebaikan buat teman-teman, dan juga diistiqomahkan serta dia juga disehatkan, dijaga keluarganya, beliaunya, dan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan dan teman-teman di MIM Foundation. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa seluruhnya ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih hangat kita bisa berdiskusi. Begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم